Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang metode menghasilkan penemuan atau paten yang berkualitas. Jadi paling tidak berdasarkan pengalaman saya, metode ini adalah metode yang efektif untuk melihat masalah pada sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang berbeda itu kita bisa menghasilkan solusi yang unik. Jadi solusi yang belum pernah dipatenkan sebelumnya. Jadi kurang lebihnya saya akan memberikan contoh, saya akan bahas konsepnya pada slide-slide berikut ini. Jadi, seperti mungkin yang sudah sering Anda dengar, biasanya saya menggunakan root cause analysis pada problem yang saya temukan di pekerjaan saya hari-hari ya. Dalam hal ini dengan root cause analysis ini kita bisa mencari tahu problem, masalah itu hingga ke sumber permasalahannya atau kepada akar permasalahannya. Nah, ada berbagai macam cara untuk melakukan root cause analysis. Salah satunya adalah dengan menggunakan tangga kenapa. Jadi namanya metode tangga kenapa, di mana ketika kita melihat masalah, menemukan masalah, kita akan coba melakukan pertanyaan pada masalah itu, kenapa masalah ini terjadi. Kemudian setelah kita temukan masalah itu, kita coba bertanya terus. Jadi kita terus bertanya lagi ke babak berikutnya, kenapa masalah ini terjadi. Setelah kita temukan sumber permasalahannya, kita kembali bertanya, kenapa ini terjadi. Kemudian setelah itu kita terus tanyakan hingga akhirnya kita menemukan masalah di sudut pandang yang berbeda atau sumber permasalahannya, dengan harapan di situ kita akan bisa menemukan penemuan solusi yang berbeda, yang unik, sehingga harapannya itu bisa dipatenkan. Kurang lebihnya seperti itu metodenya. Jadi konsepnya sangat general ya. Nah, di sini saya akan ambilkan contoh Jefferson Memorial Museum. Jadi masalah yang terjadi pada museum ini adalah museum di Washington DC, di mana dulunya museum ini mendapatkan masalah serius, yaitu masalahnya adalah terjadi deteriorating ya, terjadi keropos di bagian-bagian sudut tertentu, bukan sudut tertentu, hampir semua sudut bangunan ini. Kenapa? Nah, sini sekarang sebelum kita bertanya kenapa, tentunya ada banyak engineer yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa, misalkan ada beberapa yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan cukup menambal dengan semen. Jadi kita perbaiki dengan semen. Atau justru mungkin ada ide bagaimana caranya kita menciptakan robot yang otomatis mendeteksi keropos pada bangunan, kemudian si robot itu memperbaikinya secara otomatis. Itu juga mungkin dipatenkan. Tapi tentunya ini bukan solusi terbaik. Kemudian kita coba mulai bertanya tadi, seperti yang saya bilang tadi, kita coba menggunakan tangga kenapa ya. Nah, di sini kita coba tanya kenapa sih bangunan ini mengalami keropos atau deteriorating. Yang pertama itu alasannya ternyata setelah kita teliti, itu karena di museum ini dibutuhkan proses pembersihan, ya, butuh untuk dibersihkan paling tidak 2 minggu sekali dengan high pressure water flow ya, dengan high pressure aliran air ya, untuk membersihkan museum. Dalam hal ini mungkin kita bisa membuat solusi di sini. Solusinya mungkin kita bisa misalkan menemukan cairan tertentu yang bisa ramah pada bangunan, atau kita bisa temukan metode tertentu untuk membersihkan tanpa merusak bangunan. Itu mungkin, dan kemudian ini bisa kita patenkan tentu. Tapi permasalahannya adalah ini bukan solusi terbaik. Kita coba bertanya, kenapa sih harus terus dibersihkan 2 minggu sekali dan dengan high pressure water flow ini? Itu alasannya adalah karena bangunan ini, museum ini sering dikunjungi oleh oleh burung, dalam hal ini burung merpati, pigeon, di mana burung-burung itu melakukan ada water, namanya istilahnya bahasa Inggrisnya ini ya, bird dropping ya. Ada banyak kotoran burung karena saking seringnya dikunjungi oleh burung, makanya mereka membutuhkan pembersihan minimal 2 minggu sekali dengan high pressure water flow. Nah, tentunya kita bisa melakukan solusi di sini. Kira-kira apa solusinya? Kita bisa misalkan menggunakan orang-orangan sawah misalkan untuk mencegah burung itu datang ya. Sehingga karena mencegah burung datang tentunya kotoran burungnya itu bisa dihindari. Atau mungkin kita bisa masang misalkan pagar berduri ya, spike fence ya di sini untuk mencegah burung mendarat di bangunan itu. Atau kita juga bisa misalkan mencari solusi dengan menggunakan drone. Jadi kita gunakan drone untuk mengusir burung di sekitarnya. Jadi ada banyak solusi yang bisa kita lakukan di sini. Tapi tentunya ini bukan solusi terbaik. Karena kenapa? Kita harus cari tahu lagi, kenapa sih sering dikunjungi oleh burung, bangunan ini sering didatangi burung. Ternyata setelah kita lihat, itu karena bangunan ini adalah sarang ribuan spider. Ada sekian banyak spider
laba-laba di bangunan ini, di museum ini yang menjadi sumber makanan burung itu tadi. Karena menjadi sumber makanan, makanya solusinya apa? Tentunya ada banyak juga solusinya. Kita bisa datang dengan solusi misalkan kita membunuh spider yang ada di bangunan itu, di museum tadi. Bisa dengan cara menggunakan chemical untuk mengusir mereka, atau mungkin sekalian membunuh, atau bisa juga kita menggunakan misalkan teknik elektromagnetik untuk mencegah kedatangan spider, agar spider itu tidak betah berada di museum itu. Tapi tentunya ini bukan solusi terbaik. Kita coba tanyakan lagi, kenapa sih ada di museum ini ada sekian banyak spider menjadi habitat spider di bangunan ini? Itu karena setiap hari, terutama di sore hari menjelang matahari terbenam atau sunset, itu sering dikunjungi oleh swarm insect. Mereka datang ke bangunan itu, kemudian dari situ insek ini terjerat oleh jaring-jaring yang ada yang disediakan oleh spider dan menjadi sumber makanan oleh spider tadi. Jadi kalau kita sebutkan tadi, burung itu datang karena adanya spider yang menjadi sumber makanan burung, kemudian spider itu tinggal di situ karena adanya insek yang sering datang setiap hari yang menjadi sumber makanan spider tadi, laba-laba tadi. Solusinya tentunya banyak di sini. Kita bisa melakukan solusi, misalkan kita coba usir spidernya dengan menggunakan misalkan ultraviolet atau sinar-sinar tertentu yang tidak disenangi oleh insek ini. Atau juga kita bisa melakukan solusi melalui mekanikal ataupun kimiawi untuk mencegah kedatangan insek. Jadi ada sekian banyak solusi, tapi tentunya ini bisa jadi bukan solusi terbaik. Solusinya adalah coba kita tanyakan lagi, kenapa sih sering didatangi insek? Oh, ternyata itu karena insek tadi itu tertarik dengan cahaya yang ada di museum tadi, sehingga insek tadi itu datang terutama di waktu-waktu pergantian antara sore dan malam hari ya di sini. Nah, tentunya di sini kita bisa menemukan solusi baru. Solusinya itu adalah dengan mencoba memainkan lampu. Dalam hal ini kita coba mendelay ya, mendelay menyalakan lampu, menunda itu 1 jam setelah sunset. Jadi lampu itu dinyalakan hanya ketika betul-betul gelap. Dalam hal ini efektif dalam mengurangi kedatangan insek hingga 90%. Karena kedatangan insek berkurang, makanya laba-laba juga populasinya berkurang. Karena laba-labanya berkurang, burung tidak lagi mengunjungi bangunan itu. Karena burungnya tidak mengunjungi bangunan, kotoran burung juga tidak banyak lagi. Karena kotoran burung tidak banyak lagi, maka jadinya proses pembersihan dalam hal ini 2 minggu sekali dengan high pressure water flow itu tidak lagi dibutuhkan. Karena tidak lagi dibutuhkan, makanya bangunannya menjadi awet. Jadi solusinya sederhana dalam hal ini, hanya dengan memainkan lighting lampu. Dalam hal ini lebih murah tentu saja, dan juga lebih efektif. Kalau kita simpulkan tadi, kenapa bangunan Museum Jefferson Memorial ini mengalami deteriorating atau keropos, itu karena sering dibersihkan dengan high pressure water flow paling tidak 2 minggu sekali. Kenapa harus terus dibersihkan? Karena sering didatangi burung. Dalam hal ini burung itu sering meninggalkan kotoran. Kenapa burung itu sering datang? Karena di situ ada sumber makanan burung. Di museum ini adalah sumber dari spider, populasi spider menjadi makanan burung. Kenapa di sana adalah menjadi sumber populasi spider? Karena swarm insect yang menjadi makanan dari spider ini sering datang, terutama di sore hari menjelang malam. Nah, kenapa si swarm insect ini sering datang? Karena mereka tertarik dengan cahaya yang ada di museum. Solusinya sederhana tadi, seperti tadi yang saya bilang, solusinya itu hanya dengan mendelay lighting atau menyalakan lampu hanya 1 jam setelah sunset atau 1 jam setelah matahari terbenam. Dalam hal ini lampu dinyalakan hanya ketika bangunan betul-betul gelap, dan ketika bangunan itu betul-betul gelap, makanya dalam hal ini kedatangan insek itu dicegah. Karena kedatangan insek tidak lagi terjadi di sore hari, maka makanan spider berkurang, populasi spider menurun secara drastis. Karena populasi spider menurun secara drastis, makanan burung juga tidak tersedia lagi. Jadi burung-burung atau dalam hal ini pigeon tidak lagi mengunjungi bangunan, sehingga tidak ada lagi kotoran burung. Karena tidak ada lagi kotoran burung, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk membersihkan bangunan atau museum 2 kali seminggu dengan high water flow. Dalam hal ini tentu saja
museum menjadi lebih awet. Jadi solusinya sederhana, hanya dengan melakukan asking why, kemudian kita temukan sumber permasalahannya, dan kita selesaikan masalah itu dengan cara yang sederhana dan elegan. Dalam hal ini mungkin ini bisa berlaku pada semua permasalahan di dunia teknologi, misalkan wireless, atau cloud computing, atau apa saja, yang akhirnya mungkin dengan cara berpikir seperti ini Anda bisa menemukan masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang berbeda tadi, kita bisa menyelesaikan solusi yang unik yang belum ditemukan sebelumnya, yang bisa bernilai paten tadi. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Selamat berpaten ria. Bye.